Halo teman-teman Baba Studio, berjumpa lagi dengan kami, Baba Studio. Pada kesempatan kali ini, kita masih membahas tentang fungsi-fungsi yang ada pada Google Analytics. Nah, pada fungsi sebelumnya kita sudah membahas tentang fungsi dari real time ya. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi yang kedua, yaitu fungsi audience. Oke, coba kita masuk ya. Nah, sebelumnya masih ingat fungsi dari audiens ini untuk apa? Nah, fungsi audiens di sini untuk mengecek kualitas pengunjung yang datang ke situs website Anda. Di sini kita juga bisa mendapatkan ide tentang beriklan pada Google Ads nantinya ya. Oke. Nah, di sini bila kita buka audiens terdapat banyak lagi ya submenu yang ada di audiens. Contohnya di sini ada ringkasan, pengguna aktif, umur, analisa kelompok, audiens, penjelajah pengguna, demografi, minat, geografis, perilaku, teknologi, dan lain-lainnya ya. Oke. Untuk yang pertama, coba kita buka ringkasan terlebih dahulu ya. Nah, oke, jika kita buka ringkasan seperti ini, maka kita di sini akan dihadapkan yang pertama adalah grafiknya terlebih dahulu. Grafik di sini kita bisa atur ya tanggalnya. Tanggalnya bisa kita atur di bagian sini. Nah, di sini kita mau atur tanggalnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa seperti itu ya untuk memunculkan data ini. Nah, misalkan untuk di sini dari tanggal 18 sampai tanggal 22 di sini penggunanya kosong ya. Dan dari tanggal 22 ke 23 situs ini melonjak ya. Dari 0 menjadi 5 seperti itu. Nah, coba sekarang kita lihat ke bawah ya. Nah, di sini ada beberapa data ya. Data di sini ada pengguna baru, sesi, jumlah sesi per pengguna, tayangan halaman, halaman sesi, durasi rata-rata, dan rasio pantulan. Nah, saya jelaskan satu-satu ya. Untuk yang pertama yaitu pengguna. Nah, pengguna di sini adalah pengunjung kita ya. Jadi yang mengunjungi website kita nanti akan dihitung sebagai pengguna nantinya. Oke, nah lalu di sini ada pengguna baru. Nah, pengguna baru di sini adalah pengunjung yang baru mendatangi website kita. Nah, kalau misalkan nantinya ya ada pengunjung yang sudah lama dibaca oleh Google masuk ke website kita, nah nanti bertambahnya di sini, tidak bertambah di sini ya. Jadi kalau yang untuk di sini ini hanya pengguna baru saja. Nah, lanjut di sini ada sesi. Nah, sesi di sini adalah ketika seorang mengunjungi situs Anda dan melihat-lihat halaman yang Anda miliki. Nah, di sini juga bisa menyesuaikan dengan sasaran atau goal kita ya, seperti itu. Nah, lalu di sini ada jumlah sesi per pengguna. Nah, jadi dalam 5 user itu berapa sesi biasanya orang mengakses website kita atau situs kita ya. Seperti itu. Lalu di sini ada tayangan halaman. Tayangan halaman adalah di sini waktu pengunjung mendatangi situs kita. Nah, dia membuka apa saja, membuka halaman apa saja. Nah, di sini dari 5 user terdeteksi dia membuka 10 halaman ya, seperti itu. Nah, lalu di sini juga ada halaman per sesi. Jadi di sini pada satu sesinya itu kira-kira ada berapa halaman yang ditampilkan. Nah, kalau di sini menurut rata-rata Google Analytics adalah 1,25 per sesinya ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya di sini ada durasi sesi rata-rata. Nah, rata-rata durasi yang mengunjungi website kita itu sekitar 1 menit. Nah, 1 menit kira-kira bagus nggak nih? Oke. Untuk 1 menit di sini bisa dikatakan bagus dan bisa juga dikatakan tidak bagus. Oke. Dari segi bagusnya gimana? Oke. Kita mulai dari segi bagusnya dulu ya. Nah,
Google secara resmi memberitahukan bahwa jika pengguna tinggal lebih dari 30 detik, maka website itu baik-baik saja. Nah, tetapi apabila kita mengakses situs dalam waktu 30 detik, maka apakah akan berdampak kepada kita nantinya? Nah, misalkan dia ingin membeli suatu barang, tapi dia hanya datang 30 detik saja. Apakah itu cukup untuk membeli satu barang dan lain-lainnya ya? Nah, seperti itu. Kalau menurut kami sih untuk 1 menit ini kurang. Untuk yang bagusnya itu sekitar 3-4 menit pengunjung betah di situs kita ya, seperti itu. Kalau di bawah 30 detik, nah itu lebih parah lagi ya. Jadi harus diperhatikan isi konten kita agar pengunjung itu betah berada pada website kita nantinya ya. Oke. Lalu selanjutnya di sini ada rasio pantulan ya, atau bouncing rate. Nah, apa itu bouncing rate? Bouncing rate adalah persentase kunjungan atau tetap pada suatu situs yang hanya untuk melihat satu halaman saja dan kemudian dia pergi dari situs Anda. Jadi, bouncing rate ini tidak berdasarkan waktu yang dihabiskan pengunjung di situs web Anda. Jadi seperti itu ya, bouncing rate itu. Nah, jika bouncing rate-nya di sini lebih dari 80%, maka banyak pengunjung yang meninggalkan situs Anda. Jadi hanya 13% saja ya yang di sini yang tetap ya, tidak sebagai bouncing rate ini. Nah, lalu apabila bouncing rate-nya bagus itu yang seperti apa? Nah, jika bouncing rate-nya bagus di sini dengan persentasenya 20% ya. Jadi hanya 20% saja orang yang atau pengunjung yang datang hanya melihat satu halaman saja dan kemudian dia itu kabur ya. Nah, hal ini sangat berdampak sekali. Jadi apabila kita tinggi seperti ini, nah berarti di sini ada kesalahan pada isi konten kita sehingga dia tidak menarik. Mungkin dari segi keyword ya. Nah, keywordnya misalkan tentang A, tapi isi kontennya itu dia tentang B. Nah, itu bisa saja langsung di close sama pengunjungnya. Nah, makanya itu jadi penerapan keywordnya juga harus benar ya, agar bouncing rate ini menjadi lebih kecil. Oke, kalau kita scroll lagi ke bawah, nah di sini ada juga bahasanya ya. Di sini untuk bahasa lebih dominan ke bahasa Indonesia. Nah, jadi website kita nantinya apabila kita menggunakan bahasa Indonesia berarti sudah tepat ya. Dan nantinya juga di sini ada pengguna yang untuk bahasa Inggris. Nah, berarti nanti di website kita harus ada translate-nya. Translate untuk apabila ada orang luar datang ke website kita dan tidak mengerti bahasa Indonesia. Jadi kita harus menyediakan translate ya pada website kita seperti itu. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.